Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Berta Arfiandita dengan nomor NPM 210810100253. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data dan penyajian data untuk keperluan demo TS Statistik Komputasi kelas C081. Saya menggunakan data World University Ranking dengan variabel independen yang awalnya berjumlah 9, saya ubah menjadi 5 yang isinya national rank, education rank, employability rank, faculty rank, research range. Yang pertama saya lakukan adalah membuat tabel, kedua versi masing-masing kolom yang sudah saya urutkan supaya memudahkan perhitungan. Lalu membuat data statistik yaitu mean, median, modus, varians, dan standar deviasi. 5 data tersebut dihitung secara dua cara. Yang pertama dengan cara manual dan yang kedua dengan rumus Excel. Di sini ada mean atau nilai rata-rata. Yang pertama, menghitung mean secara manual, yaitu dengan cara menjumlahkan semua data, lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data di sini ada 500, jadi penjumlahan data tersebut akan dibagi dengan 500. Lalu yang kedua, yaitu dengan cara Excel, hanya tinggal menambahkan fungsi average pada kolom, lalu hasilnya akan muncul secara otomatis. Hasil dari perhitungan mean dengan rumus Excel akan sama dengan perhitungan mean secara manual. Lalu yang selanjutnya ada median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan. Yang pertama menghitung median secara manual. Karena dataset saya berjumlah 500, maka cara mencari mediannya yaitu dengan cara menjumlahkan nilai ke 250 dan 251 lalu dibagi 2. Lalu yang kedua, menghitung median dengan rumus Excel, hanya tinggal menambah fungsi median. Fungsi median pada kolom lalu hasilnya akan muncul secara otomatis. Hasil dari perhitungan median dengan rumus Excel akan sama dengan perhitungan median secara manual. Lalu modus. Modus adalah data yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Yang pertama, menghitung modus secara manual, menghitung angka yang paling banyak pada tabel yang telah diurutkan. Modus. Yang kedua, lalu menghitung modus dengan rumus Excel, hanya tinggal menambah fungsi mod pada kolom, lalu hasilnya akan muncul secara otomatis. Lalu selanjutnya ada varians. Yang pertama, menghitung varians dengan cara manual, yaitu dengan cara setiap datanya dikurangi rata-rata, lalu hasil pengurangan tersebut dikuadratkan, dan yang terakhir dijumlahkan. Yang kedua, yaitu cara menghitung varians dengan rumus Excel, hanya tinggal menambahkan fungsi var p pada kolom, lalu hasilnya akan muncul secara otomatis. Lalu selanjutnya ada ke standar deviasi. Yang pertama menghitung standar deviasi dengan cara manual, yaitu dengan cara hasil dari varians tadi diakarkan. Simbol akar pada Excel yaitu SQRT. SQRT. Yang kedua yaitu cara menghitung standar deviasi dengan rumus Excel, hanya tinggal menambahkan fungsi stdef.p pada kolom, lalu hasilnya akan muncul secara otomatis. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian data. Saya memakai data Densability untuk penyajian datanya. Jumlah data 500 dengan nilai maksimal 136 dan nilai minimalnya 1. Di sini terdapat kolom kelas, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Yang pertama di sini data kelas sebanyak 11,
lalu pada interval kelas saya buat berjarak 13 angka, lalu ada frekuensi. Frekuensi yaitu menghitung berapa banyak data yang terdapat dalam interval kelasnya. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya. Lalu relatif lalu frekuensi relatif bisa dihitung dengan cara frekuensi dibagi dengan jumlah total frekuensi dan dinyatakan pada persen. Lalu frekuensi kumulatif kurang dari bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi atas kelas pada masing-masing interval kelasnya dan dinyatakan dalam persen. Lalu frekuensi kumulatif lebih dari bisa dihitung dengan cara menjumlahkan frekuensi dari semua nilai-nilai yang lebih besar dari tepi bawah kelas pada masing-masing interval kelasnya dan dinyatakan juga dalam persen. Lalu di sini juga terdapat penyajian data dalam bentuk diagram batang dan juga diagram garis. Sekian penjelasan saya mengenai pengolahan dan penyajian data. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.